Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa mode dan fungsi GPIO pada STM32. Kali ini kita akan praktik atau membuat sketch atau program pada Arduino IDE bagaimana men-setting sebuah pin menjadi input dan output digital. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalau kita belajar dulu bagaimana cara membuat blok diagram sebuah sistem. Blok diagramnya cukup sederhana. Jadi di sini ada microcontrollernya atau ada device sebagai pengendalinya. Device ini, perangkat ini atau IC ini memiliki sebuah inputan atau masukan berupa push on atau saklar. Kemudian sebagai outputnya atau keluarannya ada LED atau LED. Kemudian ada rangkaiannya yang perlu kita perhatikan. Di internal papan pengembangan bluepill, yang kotak besar ini adalah papan pengembangan bluepill. Di dalam papan pengembangan bluepill tersebut ada IC mikronya tipe STM32, dan di internalnya atau di dalamnya bluepill itu sudah tertanam LED yang terhubung ke port C13. Jadi sebagai keluarannya kita tidak perlu tambahan LED, tetapi menggunakan LED yang sudah ada di internalnya papan pengembangan bluepill yang katodanya sudah terhubung ke LED. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi LED jika dipasang seperti ini, maka supaya LED ini menyala, di pin katodanya harus kita beri logic low. Kalau pin katodanya kita beri logic high, maka LED-nya tidak akan menyala. Kemudian sebagai inputan ada push on atau saklar. Ini yang kita hubungkan ke port A10. Apakah harus ke port A10? Tidak. Kalian bebas menggunakan pin I/O manapun untuk menyambungkan ke switch-nya. Dan switch-nya ini kita konfigurasikan ke ground salah satu terminalnya. Nah, setelah blok diagram selesai, kemudian rangkaiannya selesai kita buat. Kalau males buat juga tidak masalah. Ini saya tujukan supaya adik-adik terbiasa membuat blok diagram dan rangkaiannya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu kita juga harus belajar membuat flowchart-nya atau diagram alirnya. Nah, ini kita mulai begitu mikro dinyalakan atau bluepill dinyalakan. Langkah pertama yaitu adalah setup atau men-setting atau inisialisasi. Inisialisasi yang pertama adalah membuat port C13. Port C13 di sini sebagai output. Kita setting mode output untuk mengendalikan LED dengan mode push pull. Nah, pada kasus ini kita juga boleh menggunakan mode open drain. Pada video sebelumnya sudah kita bahas apa perbedaan push pull dan open drain. Inisialisasi yang kedua adalah men-setup yaitu port A10 sebagai input atau masukan. Masukannya berupa push on atau switch dengan mode pull up. Pada konfigurasi push on seperti ini maka tidak ada pilihan yang lain kecuali pull up. Boleh tidak kalau kemudian ini dipilih pull down? Tidak bisa. Atau floating juga tidak bisa. Jadi kita harus men-setting ini mode pull up. Setelah inisialisasi selesai, maka mikro harus mengeksekusi atau prosesor yang ada di dalam mikro harus mengeksekusi membaca push on. Jadi port A0 ini akan dibaca oleh mikro. Apakah push on-nya ditekan atau tidak? Kalau ditekan dia menuju ke kiri, kalau tidak ditekan dia menuju ke kanan. Jika yes, dia berangkat ke kiri yaitu menyalakan LED-nya. Maka kita harus memberikan instruksi untuk menyalakan LED sehingga nanti akan dieksekusi oleh microcontroller. Kalau misal push on-nya tidak ditekan, maka larinya adalah ke kanan. Yaitu kita harus memberi instruksi untuk mematikan LED-nya. Nah, setelah dimatikan LED-nya, instruksi berikutnya dia looping lagi membaca push on. Dan begitu seterusnya. Langkah berikutnya adalah kita menyiapkan komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama di sini ada breadboard atau project board. Kedua kemudian ada kabel jumper.
kabel jumper male to male, kemudian ada push on atau touch switch atau saklar, kemudian tentu komponen utamanya adalah papan pengembangan blue pill yang di dalamnya di sini ada STM32. Kemudian secara detail touch switch atau push on yang kita gunakan seperti ini memiliki kaki 4 yang kaki keempatnya tidak kelihatan. Kalau lihat konfigurasinya touch switch ini, yaitu kaki 1, kaki 2, pin 1, pin 2 pada touch switch itu nyambung, baik ditekan maupun tidak ditekan. Begitu juga pin keempat dan pin ketiga, dia nyambung walaupun tidak ditekan maupun tidak ditekan nyambung. Secara default ketika tidak ditekan antara pin 1, 2 dan pin 3, 4 di sini tidak nyambung. Begitu tombol ini ditekan atau knobnya ini ditekan, maka pin 1, 2 akan terhubung ke pin 3, 4. Jadi konfigurasinya atau cara assembly di breadboardnya adalah karena di sini sama di titik ini dia nyambung, ini adalah nyambung. Ini kita hubungkan ke ground. Di sini ada sumber ground. Di paling ujung di sini ada sumber positif 3,3 volt. Kemudian salah satu ujungnya ini kita hubungkan ke port A0. Dan yang perlu diketahui bagi kalian yang belum pernah menggunakan breadboard atau project board, untuk daerah sini yang vertikal ini dia nyambung, jadi poin di sini nyambung di poin di sini, lubang di sini nyambung di lubang di sini, ini nyambung semuanya. Jadi 5 poin ini dia terhubung. Begitu juga yang di bawah, 5 titik ini, 5 lubang ini juga terhubung. Tetapi secara horizontal dia tidak terhubung. Titik ini tidak nyambung ke titik ini. Nah, ini yang atas biasanya untuk sumber tegangan, untuk power supply-nya. Jadi yang bawah ini sudah diberi tanda merah, pada beberapa project board tertentu sudah diberi label atau garis merah. Satunya adalah garis biru, biasanya biru itu untuk ground, yang merah untuk positif. Jadi secara ini horizontal nyambung semuanya, dari ujung sini sampai ujung yang terakhir juga nyambung. Titik ini nyambung ke titik ini, tetapi secara vertikal titik ini sama titik ini dia tidak nyambung. Berbeda dengan ini, kalau ini vertikal nyambung tetapi horizontal tidak nyambung. Ini kebalikan, horizontal dia nyambung, secara vertikal dia tidak nyambung. Begitu juga yang di bawah juga sama, secara horizontal dia nyambung semuanya, vertikal dia tidak nyambung. Oke, langsung saja kita buat sketch-nya seperti apa. Kita buka Arduino IDE. Sekarang saya sudah membuka aplikasi Arduino IDE. Kalian bisa membuat sketch baru dengan cara menekan atau mengklik menu file, kemudian pilih new, atau dengan cara menekan tombol keyboard Ctrl plus N. Di dalam sketch di sini ada keterangan tanggal berapa sketch itu dibuat. Saya membuatnya pada tanggal 17 Juni. A-nya adalah label atau tanda sketch keberapa pada tanggal yang sama itu dibuat. Kalau pada hari itu, pada tanggal itu saya membuat sketch yang kedua kalinya, maka label A ini akan diganti dengan label B. Di dalam editor sketch ada 2 fungsi atau void, yaitu yang pertama adalah void setup, kemudian yang kedua adalah void loop atau fungsi loop. Void setup ini hanya akan diproses 1 kali oleh mikro, atau hanya akan dijalankan 1 kali oleh mikro. Kemudian setelah instruksi-instruksi yang ada di dalam void setup selesai dieksekusi oleh mikro step by step, selanjutnya adalah fungsi loop yang akan dieksekusi oleh mikro. Misal di dalam fungsi loop, di dalam sini ada 2 instruksi 1 dan instruksi 2. Pertama yang dieksekusi adalah instruksi 1, kemudian mikro akan mengeksekusi instruksi 2. Sehabis itu akan berulang lagi, mikro akan mengeksekusi instruksi 1 dan seterusnya seperti itu. Makanya di sini disebut sebagai fungsi loop atau fungsi berulang-ulang.
Nah, di sini ada yang namanya komentar. Komentar ini tidak akan dibaca atau dieksekusi oleh mikro. Komentar ini hanya sebagai penunjuk kita atau pengingat kita bahwa program ini maksudnya apa. Seperti itu saja. Komentar ini juga bisa ditulis menggunakan beberapa macam, diawali dengan slash 2 kali, atau juga bisa seperti ini saya ganti bintang kemudian diakhiri dengan bintang slash seperti ini. Kelebihan slash bintang dan slash 2 kali apa? Kalau slash 2 kali setiap baris di sini harus dikasih slash lagi. Misal di sini membaca switch gitu ya, ini harus selalu diawali setiap barisnya dengan double slash. Berbeda kalau slash bintang, maka kita tidak perlu setiap barisnya kita kasih double slash. Nah, misal seperti ini. Nah, di sini cukup diakhiri seperti ini, atau misal 3 baris. Nah, jadi itu kegunaan slash bintang untuk membuat komentar yang cukup panjang atau berbaris-baris. Ini kita kembalikan saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat instruksi untuk setting atau inisialisasi pada port C13 kita jadikan output, dan untuk port A0 kita jadikan sebagai input. Perintahnya apa? Perintahnya adalah pin mode. Kita mau membuat mode pin itu sebagai output pada port C13 sebagai output. Nah, seperti ini, tutup kurung, kemudian jangan lupa setiap akhir instruksi dari program kita atau akhir dari instruksinya harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian inisialisasi yang kedua adalah untuk men-setting port A0. Port A0 sebagai input. Pada video sebelumnya input ada 3 mode, input dengan pull up, input dengan pull down, atau floating. Karena ini tombolnya terhubung ke ground, maka inputnya kita pilih dengan mode pull up seperti ini. Karena dalam Arduino menggunakan bahasa C dan C++, maka dia akan sensitif terhadap huruf kecil atau huruf besar. Jadi ini kalau kita ganti M-nya dengan huruf kecil, dia tidak boleh atau tidak akan bekerja atau dianggap error sama compilernya, sama Arduino IDE. Maka ini harus kita buat huruf besar. Kalau memang instruksinya huruf kecil, P ini juga tidak boleh kita ganti huruf besar. Maka harus kita sesuaikan dengan instruksi sesuai dengan Arduino IDE-nya, yaitu di sini pin mode untuk setting atau untuk inisialisasi port C13 sebagai output. Di sini adalah untuk setting mode port A0 sebagai input dengan menggunakan pull up. Oke, selanjutnya kita akan membuat deklarasi variabel. Misal di sini adalah switch state, gitu ya, diakhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai deklarasi variabel, diawali dengan tipe datanya. Kali ini saya menggunakan tipe data int atau integer, tipe data bilangan bulat. Kemudian nama variabelnya. Variabel itu apa sih? Variabel adalah pengenalan yang digunakan untuk mewakili atau untuk menunjukkan nilai tertentu. Jadi misal seperti ini, kita copy saja supaya cepat, yaitu switch case sama dengan di digital read port A0. Titik komanya jangan lupa. Sebelum saya menjelaskan variabel lagi, kita akan bahas dulu digital read. Digital read ini adalah sebuah instruksi untuk membaca keadaan pin. Pin mana yang dibaca adalah pin port A0. Jadi logika atau keadaan pada port A0 akan dibaca
oleh instruksi digital read ini, apakah nilainya high atau low, atau 1 atau 0, maka hasil pembacaan tersebut akan disimpan di variabel yang namanya switch state. Maka variabel ini yang kita namakan sebagai pengenalan yang digunakan untuk menunjukkan nilai tertentu. Nilai dari switch state ini ya hasil dari pembacaan pin digital pada pin A0. Nah, di sini ini kita sebut sebagai operator penugasan atau assignment operator. Jadi hasilnya ini diisikan atau dikopikan ke switch state. Hasilnya hanya ada dua saja, ada dua kondisi. Kalau nggak high ya low, kalau bukan 0 ya 1. Kemudian kita akan membuat struktur kontrol kondisi. Jadi misal di sini kita menggunakan if jika buka kurung switch state equal to sama dengan 0 karena switchnya atau push on-nya itu nyambung ke 0. Jika ditekan maka logikanya 0 atau low. Jika switchnya tidak ditekan maka logikanya high atau 1. Artinya jika switch itu ditekan berarti sama dengan 0, maka hasilnya akan true. Jadi ini akan dicek kondisinya true atau false. Kalau kondisinya false artinya tidak ditekan, maka switchnya mestinya harus mati. Nah, ini artinya switchnya apakah sama dengan 0, switchnya apakah sama dengan ditekan. Kita membuat operator, ini namanya operator, beda dengan ini ya. Kalau ini operator penugasan, jadi hasil digital read ditulis ke switch state. Kalau ini adalah operator pembanding, jadi switch state dibandingkan dengan 0 di sini. Kalau hasilnya sama atau true, maka instruksi di bawahnya ini yaitu kita buat buka kurung, kemudian di enter, maka secara otomatis akan dibuat tutup kurungnya. Instruksi yang ada di dalam ini akan dieksekusi oleh mikro jika variabel ini sama dengan variabel ini. Artinya switch state ditekan. Operator pembanding ini ada 6 macam. Yang pertama equal to atau sama dengan. Yang kedua ada tidak sama dengan, bisa kita tulis seperti ini. Yang ketiga ada lebih besar. Selanjutnya ada lebih besar sama dengan. Selanjutnya ada lebih kecil. Dan yang terakhir ada lebih kecil sama dengan. Jadi ada 6 macam operator pembanding. Nah, untuk saat ini kita akan gunakan sama dengan. Jadi harus dibedakan sama dengan 2 kali, sama dengannya 1 kali. Oke, jika switch ditekan, maka harus ngapain? Harus menyalakan LED. Jadi kita memberikan instruksi di sini digital read port C13 kita nyalakan yaitu low. Titik komanya jangan sampai lupa. Nah, karena katodanya LED atau LED terhubung ke pin port C13, maka supaya LED-nya nyala, port C13 harus kita buat low. Nah, jika ternyata kondisi di sini false atau tidak benar atau salah, melainkan switch state-nya bukan low atau bukan 0, yaitu switch state-nya adalah high atau 1, dalam arti switch-nya tidak ditekan, maka harus ngapain? Kita memberikan di sini else, kemudian buka kurung, kita enter, akan otomatis dibuatkan tutup kurungnya. Jadi jangan sampai tutup kurungnya kurang. Ketika hasil di sini false, switch tidak ditekan, maka di sini kita memberi instruksi pilihannya yaitu LED-nya mati dengan cara menuliskan instruksinya digital read masih sama yaitu port C13 high. Supaya LED-nya atau LED-nya mati, kondisi pada anodanya LED harus sama dengan kondisi pada katodanya LED. Jadi kalau anodanya high, katodanya high,
LED-nya tidak akan menyala. Nah, ini adalah perintah untuk mematikan LED, ini adalah perintah untuk menyalakan LED. Jadi ini juga bisa dikasih keterangan seperti ini, LED nyala, itu yang ini juga kita kasih keterangan LED mati, seperti ini. Nah, setelah misal switch itu ditekan, misal kondisi ini benar, maka mikro akan mengeksekusi ini, kemudian mikro kembali mengeksekusi yang ini, karena ini di dalam fungsi loop atau berulang-ulang. Tetapi jika kondisi ini tidak benar atau false, maka mikro akan mematikan LED, yaitu dengan instruksi digital read port C13 hex. Kemudian setelah itu mikro akan kembali membaca digital read. Oke, sekarang coba kita verify atau kita compile. Kalau kalian ingin menyimpan sketch ini, boleh kalian save, atau kalau tidak boleh di cancel. Oke, proses verify atau proses compilingnya sudah berakhir. Di sini ditandai dengan done compiling. Kemudian di sini juga ada keterangan sketch use, kita menggunakan kapasitas memori flash hanya 32%, dari maksimumnya adalah 65.000 sekian byte. Untuk memori SRAM-nya kita hanya menggunakan 18% saja. Nah, jika kalian salah pengetikan dalam editor sketch-nya, maka di sini akan tampil error atau tidak down compiling seperti ini. Misal kita lupa mengetikkan titik koma seperti ini, kita coba compile, kita klik cancel. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi expected titik koma before tutup kurung kurawal ini. Jadi sebelum tutup kurung kurawal ini kurang titik koma, maka harus kita isikan seperti ini. Atau misal kurung kurawalnya ini lupa, yaitu tutup kurung kurawal ini misal lupa, saya hapus, kita compile. Nah, ini juga akan menunjukkan errornya kurang tutup kurawal sebelum else. Jadi sebelum else ini kurang tutup kurawal. Oke, sebelum kita pilih boot dan kita upload, kita hubungkan dulu Bluepill-nya ke dalam laptop, kemudian kita klik menu tools, kemudian dipastikan bootnya sudah benar, yaitu generic STM32F1 series. Kemudian boot part numbernya kita pilih boot Bluepill atau papan Bluepill dengan chip STM32F103C8. Ini dibiarkan default. Kemudian ini secara default biasanya non, kita pilih yang CDC. Ini juga dibiarkan default, ini dibiarkan default, ini dibiarkan default. Kemudian metode uploadnya defaultnya biasanya yang atas, kita pilih yang HID bootloader. Kemudian kalau papan Bluepill sudah diinstal atau upload bootloader, maka kita akan mendeteksi serial portnya ada di COM berapa. Untuk di laptop saya serial portnya ada di COM 5. Setelah ini dipastikan benar, baru kemudian kita klik upload. Ini saya cancel, kalau mau disimpan save juga boleh, tapi saya tidak mau menyimpannya, jadi kita pilih cancel saja. Oke, sekarang proses uploading, LED-nya berkedip-kedip. Oke, sekarang ini done uploading. Sekarang kita coba tombolnya kita tekan, LED-nya menyala. Jika kita lepas, LED-nya mati, kita tekan lagi. Nah, sekarang misal saya tidak perlu deklarasi variabel, boleh enggak? Bisa. Ini kita hapus, digital read-nya kita cut,
kita gantikan switch state-nya seperti ini. Nah, ini kita hapus. Ini juga bisa. Artinya digital read, hasil dari digital read, hasil dari pembacaan digital pada port A0 dibandingkan dengan 0, apakah sama logiknya? Kalau sama, kalau true, maka digital read PC13 low ini akan dieksekusi. Jika hasil perbandingan ini false atau salah, maka yang di else ini yang dieksekusi. Nah, ini juga boleh kita ketikkan seperti ini, tidak perlu sebuah variabel. Ini kita upload lagi, kemudian kita cancel. Oke, kita coba, kita tekan, LED-nya nyala, kita lepas, LED-nya mati. Jadi sama saja, mau menggunakan variabel boleh, tidak menggunakan variabel juga boleh. Tips selanjutnya, misal saya tidak pengen menggunakan operator perbandingan. Jadi ini kita hapus, misal seperti ini. Nah, hanya seperti ini saja, itu artinya apakah hasil dari digital read ini sama dengan 1. Nah, jadi sama dengannya hilang, jadi operator perbandingannya hilang. Kalau hanya seperti ini saja, itu artinya si mikro akan membaca seperti ini, apakah hasil dari digital read pada port A0 sama dengan 1 atau sama dengan hash. Ingat, kalau sama dengan hash itu artinya tombol tidak ditekan. Jadi kita tidak boleh menginstruksikan seperti ini, karena harapan kita jika tombol ditekan, instruksi ini dibaca. Jadi supaya sesuai dengan sketch atau program kita yang sebelumnya, yaitu ini kita beri tanda seru seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka si mikro akan mengartikan, atau si compiler ini akan mengartikan apakah hasil dari digital read pada port A0 itu sama dengan 0 gitu. Jadi dia akan membaca seperti ini, apakah hasil dari pembacaan port A0 itu sama dengan 0. Jadi ini boleh saya kasih keterangan seperti ini. Jadi kalau ada tanda serunya itu sama saja artinya seperti ini. Sama saja artinya seperti ini. Atau itu sama juga artinya seperti ini. Oh maaf, tanda seru. Jadi boleh diartikan seperti ini. Kalau ada tanda serunya di depan digital read, ini artinya apakah hasil dari pembacaan digital read itu sama dengan 0. Kalau iya, kalau benar, dan ternyata di sini adalah memang low atau 0, maka ini dieksekusi. Atau boleh diartikan seperti ini, apakah hasil pembacaan dari port A0 itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau misal pembacaannya adalah 0, misal hasil dari sini 0, artinya 0 tidak sama dengan 1. Kondisi ini kita sebut sebagai true atau benar. 0 memang tidak sama dengan 1. Maka karena tombol ditekan sama dengan 0, di sini akan dieksekusi. Ini kita coba, sekarang kita upload. Oke, down compiling, kita coba, kita tekan, LED-nya menyala, kita lepas, LED-nya mati. Nah, demikian sketch atau program kita terkait dengan input output, dan juga kita sudah mengenal struktur kontrol percabangan if, dan juga tadi ada deklarasi variabel, ada operator penugasan juga, ada operator kondisi, ini yang kita sebut sebagai operator kondisi. Ada 6 macam operator kondisi. Ada kondisi sama dengan, double sama dengan seperti ini, atau tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Dan yang tadi saya lupa menjelaskan adalah tambahan, ini adalah integer
tadi terkait dengan deklarasi variabel adalah misal di sini adalah switch state seperti ini ya. Nah, penulisan variabel ini juga ada syarat-syaratnya. Dia hanya boleh huruf dan angka saja dan underscore. Jadi misal ini bisa kita kasih switch state 1 boleh. Yang tidak boleh jika angkanya di depan. Nah, seperti ini. Nah, misal satu switch state ini tidak boleh. Yang di depan harus sebuah huruf atau underscore. Underscore seperti ini juga boleh. Misal di sini saya kasih underscore lagi, kemudian di tengah-tengahnya di sini ada angka, seperti ini boleh. Jadi penulisan variabel hanya boleh huruf dan angka beserta underscore. Misal di sini ada simbol-simbol slash bagi gini tidak boleh. Atau buka kurung tidak boleh, atau bintang tidak boleh, atau pangkat tidak boleh. Jadi yang boleh hanya huruf saja, A, B, C sampai Z, baik huruf kecil maupun huruf besar, dan juga angka 1, 2 sampai 9, 0, kemudian underscore, kemudian angka tidak boleh di awal variabel. Jika misal di sini awalnya saya tulis 2 gini juga tidak boleh. Jadi harus di tengah-tengah variabel atau di akhir-akhir variabel boleh. Itu cara penulisan deklarasi variabel. Sekian dari saya, ini saya hapus saja. Bila ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.